Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah revolusi hijau. Revolusi hijau atau revolusi agraria adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Definisi lain menyebutkan revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari varietas gandum, padi, jagung yang membawa dampak tingginya hasil panen. Tujuan revolusi hijau adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia. Di Indonesia, upaya pelaksanaan revolusi hijau telah dimulai sejak pemerintahan Soeharto, yaitu pada saat rezim Orde Baru masih berkuasa. Latar belakang pelaksanaan revolusi hijau adalah kelangkaan pangan beras sepanjang rezim Orde Lama berkuasa. Oleh karena itu, rezim Orde Baru menyadari pentingnya ketersediaan pangan, khususnya beras dalam menjaga stabilitas nasional. Pelaksanaan program kebijakan revolusi hijau selama pemerintahan Orde Baru telah mengantarkan bangsa Indonesia berhasil menjadi negara swasembada pangan beras pada tahun 1984 hingga tahun 1990-an. Adapun upaya untuk mencapai swasembada beras adalah sebagai berikut. A. Program bimbingan massal atau BIMAS untuk meningkatkan produksi beras. B. Program intensifikasi massal atau INMAS yang merupakan kelanjutan BIMAS. C. Program intensifikasi khusus atau INSUS yang merupakan upaya peningkatan produksi per unit. D. Program supra intensifikasi khusus atau supra INUS yang dapat meningkatkan swasembada beras. Selanjutnya, dampak revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau yang dilaksanakan di Indonesia mengandung dampak positif dan negatif. Dampak positif revolusi hijau. Yang pertama, ditemukannya bibit unggul. 2. Masalah kekurangan pangan dapat teratasi secara baik, bahkan bisa berswasembada. 3. Produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan hasilnya. 4. Hasil panen dan harga penjualan yang baik, maka petani meningkat kesejahteraannya. Dampak negatif revolusi hijau. 1. Sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah. 2. Akibat efisiensi kesempatan bekerja di pedesaan menjadi berkurang. 3. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. 4. Ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Revolusi hijau mendapat kritikan sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak baik. Oleh para pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena revolusi hijau, tetapi karena akses dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Demikian materi tentang revolusi hijau.